Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septianisa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedang pendidikan adalah proses menuntun kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah salah satu kunci untuk menciptakan manusia beradab. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagi saya pembelajaran hanyalah sebatas menuntaskan kompetensi. Saya juga menilai anak dari mampu maupun tidak mampu. Kemudian bagi saya, hasil lebih penting daripada karakter dan juga proses belajar anak. Dan jika anak tidak mencapai berkembang sesuai harapan, maka saya nyatakan bahwa pembelajaran anak tersebut tidaklah berhasil. Selain itu, dalam pembelajaran anak mengikuti apa yang saya perintahkan, sehingga pembelajaran yang saya lakukan dapat dikatakan sebagai teacher center. Kemudian, saya memandang semua karakter anak adalah sama, jadi saya mendesain pembelajaran adalah sama untuk semua anak. Yang terakhir adalah saya tidak memandang perkembangan anak, dan saya hanya terfokus pada hasil akhir dari pembelajaran. Namun setelah mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang telah saya lakukan dan pikirkan tentang pendidikan dan pengajaran tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal yang saya sadari. Yang pertama, saya seharusnya mengenali karakteristik murid, yang mana setiap anak pasti memiliki karakteristiknya masing-masing. Yang kedua adalah seharusnya saya memperhatikan proses belajar murid dan bukan terfokus pada hasil. Yang ketiga, murid adalah subjek dan bukan objek pembelajaran, yang mana murid harusnya merdeka, bebas berekspresi dan berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah mempelajari modul ini, hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran saya adalah yang pertama, membuat pra-screening untuk mengetahui karakteristik anak. Yang kedua, merancang pembelajaran inklusif yang mana di dalamnya dapat mengakomodir berbagai perbedaan karakteristik anak. Yang ketiga adalah merancang pembelajaran interaktif dengan student center, murid sebagai subjek pembelajaran. Hal lain yang dapat segera saya terapkan adalah menerapkan pembelajaran yang sesuai zaman, yang merdeka, yang di dalamnya terdapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta berwawasan global. Kemudian, pembelajaran yang saya lakukan hendaknya tidak lagi menuntut, tetapi menuntun anak. Dan yang terakhir adalah menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga anak agar tercipta pembelajaran yang baik. Sekian dari saya, semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak.